Setelah pagar laut misterius muncul di Tangerang, Banten, kini ditemukan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari gambar udara, proyek pagar laut di Bekasi ini membentuk garis panjang menyerupai tanggul yang mencapai 8 km. Di lokasi ini juga terlihat 3 alat berat yang aktif beroperasi. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Jawa Barat menyatakan pagar laut dibangun merupakan bagian dari pembangunan alur pelabuhan. Proyek itu dilakukan atas kerjasama pihak pemerintah dan 2 perusahaan swasta. Di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Nelayan sempat protes kepada sejumlah petugas yang sedang mengerjakan proyek pagar laut ini. Nelayan bilang proyek pagar laut di Bekasi sudah berjalan 6 bulan. Sejumlah alat berat pun sering terlihat beroperasi di kawasan ini untuk pengerukan. Setelah adanya jaro-jaro itu gimana Pak sekarang? Wah, sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin jadi di baro. Ombaknya bukan gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Nelayan pinggir. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI menduga pagar laut untuk proyek reklamasi dan bisa menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hingga terancamnya pekerjaan nelayan di pesisir. Menurut WALHI, Presiden harus segera memanggil menteri terkait. Ada bagian dari wilayah Indonesia dikeruk, dihilangkan pulaunya, terus ada bagian pulau yang ditambah. Itu dia akan merubah banyak hal, merubah geomorfologis, merubah arus laut, merubah ekologi terumbu karang. Sementara itu, pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang juga hingga kini belum dirobohkan. Kementerian menyegel pagar laut dari bambu itu dan memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar itu. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah di Tangerang, Banten, saudara, pagar laut kembali ditemukan di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang disebut proyek pemerintah dan swasta. Kita pantau kondisi terkini dari sana bersama jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya. Audrey, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan seperti apa pagar laut di pesisir utara Bekasi tersebut dan sejak kapan sebenarnya pagar laut itu ada? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Saat ini saya tepatnya sudah berada di perairan Tarumajaya Kabupaten Bekasi yang memang ini viral beberapa hari ini terkait dengan pagar laut yang ada di Bekasi. Kalau Anda bisa lihat ini di sebelah kiri saya ini adalah contoh dari pagar laut yang dibangun di perairan Tarumajaya ini yang kurang lebih ini membentang sepanjang 5 kilometer. Dan memang kalau terkait sejak kapan sebenarnya pagar laut Bekasi ini dibangun, kalau dari informasi yang kami terima memang sebenarnya pemasangan pagar laut di Bekasi ini sudah dari tahun 2023. Yang sebenarnya kalau misalnya beberapa hari kemarin ini viral dikatakan pagar laut Bekasi ini misterius begitu. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menyebut sebenarnya pembangunan pagar laut di Bekasi ini adalah hasil kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 2 perusahaan swasta yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan juga PT Mega Agung Nusantara. Nah, ini yang sebenarnya menjadi cukup kontroversial karena dari Pemprov Jawa Barat menyebut sebenarnya pembangunan pagar laut Bekasi ini legal begitu dan juga tadi kami sempat berbincang dengan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
Muara Ciasem ini yang menyebut sebenarnya tidak setuju kalau disebutnya ini sebagai pagar laut Bekasi, dan ini sebenarnya adalah tanggul-tanggul dari bambu yang dibangun untuk keperluan pembangunan alur pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem ini. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa, kita langsung saja bersama dengan saya di sini sudah ada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, ada Bapak Ahmad Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Audrey. Ya, Pak, ini mungkin langsung saja kita jelaskan karena di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat, begitu juga dengan Bapak tadi menegaskan bahwa pagar laut di Bekasi ini atau tanggul yang Bapak sebut tadi ini berbeda dengan pagar laut yang ada di Tangerang. Ini bagaimana, Pak? Apakah sebenarnya memang legal atau bagaimana, ada hal yang belum terkonfirmasi kah? Ya, jadi dapat saya jelaskan kembali di sini bahwa video yang viral itu kebetulan yang muncul itu adalah tanggul-tanggul yang kita sedang menggarap pelabuhan, ya, alur pelabuhan. Jadi kalau di wilayah Tarumajaya sendiri itu kan sudah banyak, ya, pagar-pagar itu sebagai pembatas penguasaan terhadap lahan perairan baik oleh swasta maupun oleh perorangan. Nah, kami karena yang muncul di berita viral itu adalah gambar-gambar tentang proyek kegiatan kami, maka kami tegaskan di sini bahwa di situ kan ramainya misterius dan sebagainya, bahwa ini ada kegiatan pembangunan alur pelabuhan yang merupakan hasil kerjasama antara Pemprov Jabar dengan pihak swasta melalui PKS, namanya perjanjian kerjasama. Nah, salah satunya perjanjian kerjasama itu ya pembangunan alur ini. Jadi di dalam pelabuhan ini perlu juga saya jelaskan ada 3 fasilitas yang harus dipenuhi sebagai persyaratan sebuah pelabuhan perikanan. Pertama, fasilitas pokok. Apa itu? Isinya tentang dermaga, kolam labu, alur, mercusuar di laut. Nah, itu fasilitas pokok yang harus ada. Kedua, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang itu perkantoran, ya, fasilitas umum seperti masjid, MCK, tempat-tempat beristirahat, dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas fungsional. Ada tempat pelangan ikan, pabrik es, ya. Kemudian kios-kios kuliner, kios-kios hasil pengolahan gitu, ya. Itu yang bersifat fungsional, docking kapal dan sebagainya. Nah, 3 fasilitas ini yang harus ada dalam pelabuhan. Nah, kami Pemprov Jabar sesuai Undang-Undang 23 atas pelimpahan dari Kabupaten Bekasi kepada pemerintahan Jabar, dan kami Dinas Kelautan sebagai pelaksana dari pelabuhan ini tentunya punya program untuk perbaikan, penataan. Nah, kami namanya penataan kawasan PPI Paljaya. Nah, di dalam kawasan itulah ada 3 komponen tadi, dan itu dikerjasamakan dengan PT TRPN. Jadi salah satunya komponen itu adalah pembangunan alur laut ini. Nah, kalau misalnya seperti demikian tadi Bapak sampaikan, lantas Bapak bisa menegaskan kalau ini sebenarnya legal. Apakah sudah ada komunikasinya dengan bagian Kementerian KKP begitu, karena dari mereka ini menyatakan masih mempertanyakan terkait dengan izinnya. Ini penjelasan dari Bapak ini seperti apa dengan Pemprov Jabar? Yang bisa saya jelaskan di sini bahwa di lahan ini ada 2 kegiatan, ya. Satu, kegiatan rekonstruksi lahan yang dilakukan oleh PT TRPN secara perusahaan, tidak ada kaitan dengan DKP. Dan yang kedua, pembangunan alur yang merupakan inisiasi dari UPTD yang dikerjasamakan. Jadi harus dibedakan dulu nih, yang penghentiannya yang mana. Kan kita juga belum begitu jelas, ya. Aman yang mana dihentikannya, apa rekonstruksinya atau pembangunan alurnya. Baik. Nah, kalau tadi Bapak bilang memang tujuan dari pembangunan ini adalah untuk membantu akses keluar masuk dari para nelayan. Lantas kalau mungkin Bapak sudah mendengar, ada sebenarnya banyak nelayan di sini yang justru mengeluhkan dengan adanya pemasangan tanggul-tanggul di perairan laut Bekasi ini yang dimana mengganggu aktivitas kinerja mereka. Apakah sebenarnya dari pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem ini sudah mendengar keluhan-keluhan itu, dan apakah sudah diberikan sosialisasi begitu, Pak? Karena banyak dari mereka sebenarnya ini tidak tahu dengan adanya pembangunan tanggul-tanggul ini, dan sebenarnya ini ditujukan untuk mereka. Ini sosialisasinya seperti apa? Oke, terkait kami masuk di Paljaya ini, perjanjian kerjasama itu kan ditandatangani oleh Pemprov dengan perusahaan itu bulan Juni, ya, 2023.
Kemudian kami melakukan persiapan dan tanggal 30 Oktober kita melakukan sosialisasi pertama. Kita undang tidak kurang dari 250 peserta yang hadir, baik dari aparat, dari Muspika, dari unsur nelayan, dari kelompok-kelompok nelayan, dari koperasi, semuanya kita undang. Kita paparkan bahwa ke depan selama 5 tahun kita akan melakukan penataan kawasan. Satu. Kemudian dari situ kan begitu kita mulai melakukan kegiatan secara bertahap, kita bagi tahap pertama kita pembangunan kios dulu. Kenapa pembangunan kios? Karena itu yang urgent di darat. Karena kita kan kumuh waktu itu ya. Warung-warung nggak tertata. Kita sekarang sudah selesai pembangunan kios dan masyarakat kan kita tidak kita tidak suruh keluar, tapi kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih layak sehingga nanti pelabuhan ke depan di daratnya akan lebih tertata dengan bagus. Kemudian tahap kedua dalam tahap kedua ini nanti pembangunan alur ini kita sudah mulai kerjakan. Jadi pembangunan alur kita mulai persiapan di bulan Agustus, kemudian September kita kick off. Ya, sekali lagi ya yang saya jelaskan adalah terkait dengan video yang viral itu karena itu gambar yang kegiatan kami. Sementara pagar-pagar seperti ini bisa dicek kameranya ke sana. Itu sudah ada sebelum kami membuat alur itu sudah ada dan saya dapat informasi itu adalah batas kepemilikan. Demikian. Berarti sosialisasi ini sebenarnya sudah dilakukan juga kepada para nelayan. Tapi apakah nelayan ini sebenarnya sudah ada yang mengadu juga gitu terkait kesulitan mereka untuk mencari ikan-ikan ini Pak di lautan atau? Ya, memang pada saat namanya kita sedang progres pembangunan pasti ada keluhan. Yang biasanya alur ke sana karena sekarang kita kerjakan tertutup umpamanya, tapi kita buka lagi untuk jalur ini. Jadi artinya kepada nelayan kita sudah jelaskan. Bahkan di alur ini ada beberapa alat tangkap nelayan yang terkena gerus lah katakanlah seperti itu. Kita minta ke pihak TRPN untuk memberikan kompensasi dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan kompensasi dengan negosiasi kan tentunya masalah itu urusan perusahaan dengan nelayan lah saya bilang, saya hanya memediasikan saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahman sekali lagi untuk informasinya. Demikian saudara tadi yang sudah disampaikan langsung oleh Kepala UPTD dari Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem bahwa memang sosialisasi terhadap nelayan ini sebenarnya sudah dilakukan juga dan sebenarnya memang pembangunan tanggul yang ada di perairan Bekasi ini tidak misterius begitu, melainkan ini memang sudah menjadi program antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 2 perusahaan swasta yang mendukung kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Audrey Zevanya langsung dari Bekasi, Jawa Barat.